Let's just open in prayer, shall we? Mari kita bersama-sama berdoa. Father, we thank you so much that we can lift up your name in freedom and liberty today. Tuhan, kami sangat bersyukur kami bisa meninggikan nama-Mu dengan kebebasan hari ini. We thank you, Lord, that unlike so many others, we stand here and we can proclaim your name without fear. Tuhan, aku bersyukur bahwa aku berdiri di sini bersama dengan yang lain dapat menyatakan kemuliaan-Mu tanpa rasa takut. We pray for this nation of Indonesia and say that your name will be declared in this whole nation. Tuhan, kami berdoa untuk negara Indonesia supaya nama-Mu dinyatakan di seluruh bangsa ini. That Jesus will be the name above all names. Bahwa Yesus adalah nama di atas segala nama. May the Holy Spirit come and speak to each one of you today Biarlah Roh Kudus berbicara kepada masing-masing dari kita pada hari ini. and reveal the heart of the Father towards you. Dan menyatakan isi hati Bapa kepada kita semua. God bless you. You may be seated. Tuhan memberkati, silahkan duduk. Thank you, worship team. That was beautiful. Terima kasih para imam musik, sangat indah. I'm going to try and say this. Salamat pagi. Good morning. Good morning. Oh, yes, of course. You know, I have to say I really didn't enjoy watching that last movie with all the raging storms. Saya harus berkata bahwa saya tidak bisa menikmati tayangan yang terakhir di mana ada permutaran film tentang badai, lautan, ombak, dan lain-lainnya. That takes me right back to being in the ocean again. Saya jadi teringat pada waktu saya berada di tengah lautan. But you know, He is the God above all the storms. Tapi kita tahu bahwa Dia adalah Tuhan dari semua badai. Through our every storm, Dari semua badai kehidupan kita. know that He is with us. Ketahuilah bahwa Dia ada bersama dengan kita. I want to share with you a little bit about myself. My name is Michelle and I live in the Gold Coast, Australia. Saya ingin cerita sedikit tentang diri saya. Nama saya Michelle, saya tinggal di Gold Coast, Australia. Although God has called me into full-time ministry since 2009. Dan Tuhan telah memanggil saya menjadi seorang pelayan penuh waktu sejak tahun 2009. And that was very hard for me because I said to God, but how do I go and leave my 2 children? Sangat sulit bagi saya untuk memutuskan hal itu karena saya pikir, Tuhan, bagaimana saya dapat meninggalkan 2 anak saya? And He clearly said to me, if you go into the world and look after my children, I shall look after yours. Dan Tuhan dengan jelas berkata kepada saya, kalau engkau pergi ke seluruh dunia dan merawat anak-anakku yang lain, aku akan merawat anak-anakmu. You know, whenever you're working for God, know that He is looking after your loved ones. Ketahuilah bahwa ketika engkau melayani bekerja untuk Tuhan, Tuhan sedang melindungi, merawat siapapun yang Anda kasihi. I'm also the director of an orphanage in the Philippines where we rescue children from the garbage dump. Saya juga seorang direktur dari sebuah panti asuhan di Filipina, di mana di situ kami menyelamatkan banyak anak yang tersingkir menderita di tempat pembuangan sampah. It's just a small token of appreciation to the Filipino people who rescued me. Hal ini merupakan suatu tanda terima kasih bagi rakyat Filipina yang telah menyelamatkan saya. I'm going to start by telling you something that happened to me, my own personal storm, after I got lost at sea. Saya akan sedikit menceritakan tentang badai kehidupan saya setelah saya tersesat di lautan. All my life I prayed to God, make my firstborn a son. Selama hidup saya berdoa kepada Tuhan, You can start saya that PowerPoint. meminta seorang anak laki-laki sebagai anak pertama yang akan saya lahirkan. And hang on a sec, have you got the right PowerPoint? It's but that's a good statement anyway, fear not, have 100% faith in God. Kata-kata tadi, PowerPoint-nya nggak tahu betul, nggak tahu salah, tapi kata-kata tadi, jangan takut, milikilah iman 100% di dalam Tuhan. Good, excellent. Betul yang ini. And He indeed blessed me and made my firstborn child a son. Dan betul Tuhan memberkati saya, Dia memberi saya anak laki-laki sebagai anak pertama saya. And we named him Asher, which means happy and blessed. Dan kami memberinya nama Asher yang berarti bahagia dan diberkati. But as he grew older, he started to act very strange. You know, he lost all his speech and he would not make eye contact with us. Tapi ketika dia mulai beranjak dewasa, dia mulai bertindak aneh. Dia mulai kehilangan kemampuannya untuk bercakap-cakap dan dia mulai menyendiri, suka menyendiri.
And he became lost in his own world where we couldn't reach him. Dan dia mulai terhilang di dunianya sendiri di mana kami tidak dapat lagi menjangkaunya. And so we took him to a pediatrician to find out what might be wrong with him. Dan kami membawanya pergi ke seorang dokter ahli anak-anak untuk mengetahui apa yang salah dengan dirinya. I will just never forget that day sitting in front of the pediatrician where he said, "Yes, I know what's wrong with your son." Saya tidak akan pernah melupakan hari di mana saya duduk di depan dokter anak dan mendengar apa yang dikatakan dokter anak itu, bahwa dia mengerti apa yang salah terhadap anak saya. He said he has autism and there's really nothing you can do to help these children. Dokter ini mengatakan anak ibu menderita autistik dan tidak ada yang dapat ibu lakukan untuk dapat menolong anak ini. And I thought, he can't be telling the truth. Saya pikir tidak mungkin dokter ini berkata demikian. But indeed, as time went on and my son got progressively worse, banging his head against the wall and just unable to control him, I realized he was right. Tapi ketika waktu dengan berjalannya waktu, saya melihat keanehan dalam diri anak saya. Dia semakin sering membenturkan kepalanya ke tembok dan dia semakin tidak dapat mengontrol dirinya. Saya sadar bahwa apa yang dikatakan dokter tadi betul. They were very, very dark days for me, and I couldn't understand why this was happening to me, why God was doing this to me. Saat itu adalah hari-hari tergelap dalam hidup saya dan saya tidak mengerti kenapa Tuhan mengizinkan ini terjadi dalam hidup saya. And I lost my 100% faith in God. Dan saya kehilangan iman 100% saya di dalam Tuhan. But you know, as time went on, I realized that I needed to turn to God as I did out in the ocean. Tapi kemudian saya sadar bahwa saya perlu berbalik kepada Tuhan seperti yang saya lakukan pada waktu saya hilang di tengah laut. And surrender myself completely to Him. Dan menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan. For we can do many therapies, we can give many medications, we can do everything in our own strength, but only God can heal. Kita dapat melakukan banyak terapi, kita dapat membawanya pergi ke banyak ahli-ahli, tapi hanya Tuhan yang sanggup menyembuhkan. However, if I made one good decision, it was that I decided to reject that negative diagnosis. Tapi saat itu, satu hal yang saya lakukan adalah saya menolak diagnosa negatif yang diberikan oleh dokter. And for the next 10 years, I always visualized my son is healed, delivered, and set free. I never believed he would remain autistic. Dan selama 10 tahun berikutnya, saya selalu memvisualisasikan anak saya sebagai seorang yang disembuhkan, dibebaskan total sempurna, dan saya tidak pernah lagi menderita autistik. And I want to encourage you today, if you've been recently given a negative diagnosis from a doctor, remember, he is just a man. Dan saya ingin mendorong Anda semua di sini, kalau akhir-akhir ini Anda mendengar diagnosa negatif dari seorang dokter, ingatlah bahwa dia itu hanya seorang manusia. You serve a God who's so much higher, who sent his son to a cross that you may be healed. Engkau melayani Allah yang lebih besar sehingga dia menyerahkan anaknya sendiri untuk mati di kayu salib supaya engkau sembuh.